Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera Bapak, Ibu, dan Saudara warga GKJW Ngagel. Segenap Majelis Jemaat GKJW Ngagel mengucapkan selamat Natal dan salam Patunggilan. Puji syukur kita masih diberkati oleh Tuhan dan bisa melaksanakan ibadah Natal walaupun masih dilaksanakan bersama dengan keluarga secara online. Kami berharap semua warga GKJW Ngagel dalam keadaan sehat selalu. Dan kami berharap semua warga GKJW Ngagel bisa mengikuti ibadah dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga. Ibadah Natal pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Suweknyo THD. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri dan membuka ibadah dengan memuliakan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 109 ayat yang pertama. Hai mari berhimpun. Saudara, marilah kita awali ibadah kita 25 Desember, hari Natal. Kita mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita dari Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya serta kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Sang Bapa dan Tuhan Yesus Kristus turunlah menyertai saudara sekalian. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, marilah kita berdoa pada awal ibadah kita hari ini. Tuhan, ini adalah hari istimewa bagi kami sebagai keluarga karena Bapa memberi kami kemungkinan untuk merayakan hari istimewa bagi iman Kristiani kami, bagi perjalanan ziarah batin kami sepanjang waktu ini. Berfirmanlah bagi kami pada saatnya, agar kehidupan kami sebagai keluarga Kristiani yang hidup di dalam dan berakar pada kebenaran Yesus Kristus sungguh semakin diteguhkan oleh kuasa kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkahilah kami sekeluarga, berkahilah kami sebagai satu keluarga besar jemaat Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 97,
hai malaikat dari sorga. Mari kita berdoa, kita menyiapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. Sang Roh Kudus, perbarui kiranya hidup kami, kekristenan kami, agar oleh pembaharuan-Mu, keluarga kami mendapatkan berita baru, kabar baru, dalam rangka meneruskan perjalanan bakti kami dalam semangat kebersamaan hari Natal saat ini. Berkahilah kami ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, dan sanggupkanlah kami untuk mendengar firman-Mu dan untuk menjadi pelaku sabda-Mu yang baik. Dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini adalah Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah, saudara-saudara, pembacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya. Amin. Saya ulang, saudara-saudara, ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu bagaimana menerjemahkan istilah nguwongake. Dalam bahasa Jawa ada istilah itu, nguwongake. Jadi rupanya ada orang yang sempat tidak diperhitungkan oleh sesamanya, oleh keluarganya, oleh lingkungannya, oleh penguasa kota di sekelilingnya. Dan orang yang seperti itu lalu merasa begitu bersuka hati pada saat seseorang nguwongake dia. Maksud mengorangkan, saudara. Maksud memanusiakan. Tapi kira-kira idenya begitulah. Idenya begitu. Nah, cerita tentang hari Natal, saudara-saudara, itu adalah cerita tentang nguwongake itu. Firman telah menjadi manusia. Sebenarnya sudah cukup kalau berbicara tentang kemuliaan, keluhuran, kehebatan, kemahakuasaan Allah Sang Pencipta, kasih yang tak terbatas, itu semua sudah cukup, sudah ada padanya. Kalau berbicara tentang surga dan bumi ini miliknya, sudah lengkap, sudah cukup. Jadi tidak ada masalah lagi buat dia. Namun, saudara-saudara, yang serba tak terbatas, yang berkuasa, Sang Pencipta, Sang Maha Kasih, Sang Maha Karya itu, Maha Bermujizat itu, menjadikan dirinya manusia. Sejak dia menjadi manusia, maka sejak saat itu dia menjadi tidak lagi mutlak, tidak lagi maha kuasa, sebab kalau dia hadir di satu tempat, tidak hadir di tempat yang lain, karena kehadirannya sebagai manusia yang terbatasi oleh ruang, oleh waktu, darah, daging. Nah, itu saudara-saudara, ditempuh juga oleh Dia, Sang Firman, Sang Sabda, yang merelakan dirinya, yang bersedia, yang memang berniat untuk menjadikan dirinya sesama bagi manusia. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kalau kemudian dalam perjalanan kehidupan kita merasa bahwa kadang-kadang seolah-olah kok Tuhan tidak mendengarku, seolah-olah saya sudah capek berdoa memohon, diberikanlah mujizat untukku, tetapi belum kunjung ada jawaban. Mungkin sudah dijawab, tetapi kita yang belum mendengar dengan persis. Tapi mengapa tidak dilakukan cara menjawab yang paling persis sesuai dengan keadaan saya sekarang juga? Tuhan tolonglah. Sampai begitu. Dan saudara-saudara, kalau kita mendengar, mencermati cerita para pahlawan iman, seperti itu prosesnya. Seolah-olah ada waktu tenggang,
Dia harus berjuang seolah-olah sendirian. Dan bahkan nanti ada kisah Eloi, Eloi, lama sabachthani, karena merasa bahwa seolah-olah dia sendirian, sedang tidak hadir Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Tapi hendak ditegaskan bagi kita, saudara-saudara, bahwa yang sangat utama, sangat penting, pokok sekali dalam Natalan kita ini ialah bahwa Tuhan Allah nguwongake dirimu, memperhitungkan dirimu sebagai manusia yang penting. Bahwa berbicara tentang dosa, kegagalan, kerapuhan, itulah. Tapi itu pun diuwongake, itu pun didatangi Anda, itu pun Anda dibersamai oleh Tuhan Allah yang itu juga. Jadi saudara-saudara, hal terpenting dalam perayaan Natal kita pada hari ini adalah bahwa saya diuangkan, diorangkan, dihargai, diuangake oleh Tuhan yang Maha Tinggi, Maha Kuasa. Supaya dengan begitu kemanusiaan kita tetap punya arti untuk diteruskan dengan perjalanan khusus bersama dengan Tuhan. Selamat saudara-saudara, telah diapresiasi dirimu, diuangake oleh Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita. Kita bersama berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk, saudara-saudara. Kita berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur, sungguh kami bersyukur
bahwa siapapun kami, siapalah kami, Tuhan menyapa kami, Tuhan memperhitungkan kami sebagai manusia berdarah daging, kami makhluk bumi yang terbatas, namun Tuhan berkenan menjadi terbatas sebagaimana kami. Kami bisa lelah, Tuhan berkenan hadir di tengah kehidupan kami, manusia, dan merelakan dirimu untuk menjadi lelah, sebagaimana kami juga mengalaminya karena kedagingan, karena kerapuhan kami. Terima kasih ya Tuhan, walaupun kehidupan kami mungkin pernah kami jalani dengan kekacauan tak terhingga, namun Tuhan menopang kami, mengarahkan kami, memberi terang kepada kami, supaya kami berjalan terus, merasa diri sebagai yang dihormati, yang dihargai, yang diuangake oleh Tuhan, Sang Pencipta, Sang Maha Karya itu. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kami semakin dikokohkan menjalani kehidupan keseharian kami bersama dengan siapapun yang bahkan mungkin juga sedang begitu sakit, begitu lelah, begitu menderita. Ajarkanlah kepada kami dengan penuh kemantapan untuk memperlakukan saudara-saudara kami itu siapapun dengan kasih-Mu yang kekal, sebagaimana kehadiran Sang Firman hidup, agar menerangi batin setiap orang. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu dalam Yesus Kristus Sang Firman hidup yang berkenan hadir, sudah hadir, selalu hadir di dalam hidup kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan sebagai dasar dari kita memberikan persembahan, kita akan membaca ayat di Alkitab yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7, yang demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah kita memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, dan marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289, Tuhan Pencipta Semesta. Mari kita serahkan persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kami kepadamu Tuhan, karena kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kami kepadamu Tuhan, atas kesehatan, berkat pekerjaan, dan kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terkhusus pada saat ini, hari yang penuh dengan kegembiraan karena menyambut kelahiran Tuhan. Dan pada saat yang indah ini Tuhan, kami dengan rasa ucapan syukur, sukacita, memberikan persembahan yang sudah kami himpun bersama. Kiranya persembahan kami ini mampu menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan kelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami dengan hari-hari kami ke depan tetap bersandar teguh pada Tuhan, tetap mengharapkan pertolongan Tuhan dalam melewati hari-hari kami, dan kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga, khususnya bagi para warga di GKJW Jemaat Ngagel ini. Tuhan memberikan berkat melalui pekerjaan, melalui kesehatan, melalui kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa yang sangat singkat dan jauh dari sempurna ini kami haturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara, kita akan meneruskan perjalanan kita. Kita bersyukur pada Tuhan bahwa kita dihargai, diuwongake, dibersamai oleh Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 101, Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Saudara, marilah kita bersama berdiri, lanjutkan kehidupan kita dengan penuh syukur pada hari Natal saat ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa
Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkahi saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Gita Sorga bergema Kidung Jemaat 99. Surga bergema, lahir Raja mulia. Demikian, saudara-saudara, Tuhan memberkati dan salam patunggilan. Silakan duduk, saudara-saudara.